Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 02-1-006. Kami sebagai kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, yaitu Putri Adiningsi, ada Nurul Hikmawati, Nur Masita, Perwira Pratama, dan juga Putri Elvira Setiawati. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang fungsi finansial pada Microsoft Excel. Apa sih itu fungsi finansial? Fungsi finansial pada Microsoft Excel merupakan fungsi yang berkaitan dengan keuangan, akuntansi, dan juga ekonomi. Fungsi ini berguna untuk menghitung data-data keuangan dengan lebih cepat dan akurat. Oke, kami di sini akan membahas 6 fungsi atau rumus, yaitu ada present value atau PV, future value atau FV, PMT, dan juga ada rumus yang berkaitan dengan penyusutan, yaitu ada straight line method atau SLN, sum of years digit method atau SYD, dan terakhir ada double declining balance method atau DDB. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, kita langsung masuk ke fungsi yang pertama, yaitu ada fungsi PV atau present value. Fungsi PV ini bisa dikatakan juga dengan nilai sekarang atau merupakan fungsi untuk mengetahui berapa sih nilai investasi pada saat ini. Nah, rumusnya itu ada sama dengan PV, buka kurung rate, titik koma enter, titik koma PMT, titik koma FV, titik koma type, dan tutup kurung. Untuk titik komanya ini kadang setiap laptop beda-beda ya teman-teman, jadi sesuaikan aja dengan laptopnya. Kadang ada yang koma, ada yang titik koma, jadi gitu. Nah, untuk rate di sini merupakan tingkat suku bunga yang berlaku ya. Jadi setiap kasus itu kadang beda-beda. Nah, untuk NPER itu jumlah periode atau jangka waktu, PMT itu jumlah angsuran, dan FP itu future value atau nilai investasi di masa yang akan datang. Dan untuk type itu nilai 0 atau 1 untuk menentukan kapan pembayaran jatuh tempo. Untuk 0 itu jika pembayaran dilakukan di akhir periode, atau 1 itu jika pembayaran dilakukan di awal periode. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita masuk saja ke contoh kasus ya. Nah, di sini ada contoh kasus seperti ini. Linda berencana memiliki uang sebesar 100 juta pada 5 tahun yang akan datang. Ia berencana untuk mengangsur 5 juta per tahun dengan bunga sebesar 5%. Berapakah nilai investasi yang harus Linda setorkan saat ini? Nah, untuk mencari berapa sih jumlah investasi yang perlu disetorkan sekarang, kita perlu membuat tabel dulu seperti ini untuk nanti kita pengisiannya, dan tabel ini untuk perhitungannya. Oke, langsung saja kita masukkan. Untuk target uang di masa depan, Linda mengharapkan itu 100 juta. Jadi kita masukkan 100 juta. Oh iya, jangan lupa diminuskan ya teman-teman. 100 juta. Oke, seperti ini. Untuk angsurannya itu 5 tahun. Maaf, untuk angsuran per tahunnya itu ada 5 juta. Jadi kita masukkan 5 juta. Oke. Nah, jumlah periode di sini baru 5 tahun ya teman-teman. Kita masukkan 5, angka 5 saja. Oke, untuk bunganya 5%. Jadi kita masukkan 5%. Oke. Nah, untuk nilai investasi saat ini, baru kita menggunakan rumus PV. Oke, tadi rumusnya yaitu sama dengan PV, buka kurung. Nah, tadi kan rate itu sama dengan bunga ya. Jadi rate atau D26, titik koma, enter itu jumlah periode 5 tahun, jadi D25, titik koma, jumlah angsuran PMT, yaitu D24, dan titik koma lagi future value, yaitu 100 juta atau D23. Titik koma lagi, untuk type-nya kita isikan 0 saja ya, karena kita akan melakukan pembayaran di akhir misalnya. Nah, langsung saja tutup kurung, kemudian enter. Nah, jadi didapat nilai investasi yang harus Linda setorkan yaitu sekitar 56.705.233. Nah, kalau udah seperti ini, jadi kita tinggal masukkan ke perhitungan. Untuk perhitungannya ini kita ada 5 periode karena kita akan mengangsur selama 5 tahun di sini kan ya. Setiap ini kita sesuaikan saja. Misalkan jumlah periode yang diinginkan 10 tahun, berarti nanti di sini ada 10 tabel. Nah,
Begitupun jika 15 tahun, jadi ada 15 tabel. Pokoknya untuk periode ini fleksibel ya teman-teman. Nah, oke, jadi untuk nilai awal itu kita masukkan nilai investasi saat ini, yaitu 56 juta. Jadi tinggal sama dengan 56, D27, enter. Oke, seperti ini. Untuk bunga itu nilai awal dikali bunga. Jadi C30 dikali 5% atau D26. Untuk bunganya kita absolutkan ya teman-teman, soalnya nanti akan ditarik ke bawah supaya tidak berubah. Jadi kita absolutkan. Untuk absolut itu tinggal kita klik VN aja, atau ini di laptop saya tidak bisa, jadi VN plus F4. Nah, jadi kalau udah ada lambang dolarnya kayak gini berarti udah oke, kita tinggal enter saja. Oke. Nah, didapat bunganya senilai ini. Oke, kita lanjut untuk angsuran. Angsuran itu kita karena flat, jadi kita tinggal masukkan saja. Ini tinggal kita pindahkan D24, tapi kita absolutkan juga ya teman-teman. Jadi kita klik Fn F4. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal enter. Oke. Untuk nilai akhir itu jumlah dari nilai awal plus bunga plus angsuran. Nah, jadi kita pakai rumus sum saja. Sum, lalu kita tarik datanya, tutup kurung, enter. Oke, nah didapat nilai akhirnya senilai ini ya. Untuk mencari nilai awal periode kedua, yaitu kita tinggal memindahkan saja nilai akhir periode pertama. Begitupun juga dengan nilai awal periode ketiga, itu dari nilai akhir periode kedua. Begitupun seterusnya. Nah, jadi ini tinggal dipindahkan saja ya teman-teman, dari nilai akhir periode pertama. Oke, nah seperti ini. Untuk bunga itu kan kita rumusnya sama, jadi kita tinggal seret saja ya ke bawah. Nah, seperti ini ya. Untuk ini juga kita tinggal seret saja teman-teman, nanti kita pasti akan ketahuan. Untuk sementara ini masih kosong, nggak apa-apa, soalnya di sini belum diketahui. Oke, untuk angsuran juga kita tinggal seret saja ke bawah. Nah, seperti ini. Dan untuk nilai akhir kita tinggal seret juga, soalnya rumusnya sama. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga sudah terisi, jadi nilai akhirnya itu 100 juta. Jadi jika ingin menentukan apakah ini benar apa enggak, jadi kita harus menyamakan nilai akhir di sini harus sama dengan nilai target uang di masa depan yang Linda harapkan. Nah, kalau sudah seperti ini jadi benar. Cukup sekian penjelasan tentang rumus PV dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, jadi di sini saya Nurul Hikmahwati akan menyampaikan rumus fungsi yang kedua, yaitu future value atau sering disebut dengan FV, di mana rumus ini digunakan untuk mencari berapa jumlah nilai kita di masa yang akan datang. Nah, kita coba mengerjakan dengan menggunakan kasus berikut ya. Pak Bayu berencana menabung sebesar 20 juta per tahun dan dikenakan bunga 12% per tahun. Berapa tabungan Pak Bayu 10 tahun yang akan datang? Jadi di sini ada dua tabel. Tabel yang pertama kita isi dulu ya. Untuk bunga per tahunnya kita isi 12%. Lalu untuk jumlah periodenya kita isi 10. Nilainya kita isi 20 juta. Lalu untuk tabungan di masa depan ini kita menggunakan rumus FV. Sama caranya gimana? Sama dengan FV kurung buka. Karena di aku pakainya koma, jadi aku nanti pakai koma. Bunga per tahun, koma, jumlah periode, koma, nilai, kurung tutup. Nah, di sini kan masih minus nih nilainya. Gimana caranya biar nggak minus? Kita di sini menggunakan fungsi ABS. Caranya, ketik ABS, kurung buka. Karena ada kurung buka di depan, jangan lupa kurung tutup. Enter. Nah, nilainya udah nggak minus lagi. Lalu untuk tabel kedua, untuk periode 1, untuk nilai rumusnya adalah sama dengan B6, nilai yang ada di tabel 1. Lalu untuk bunga, rumusnya adalah sama dengan nilai periode 1 dikali dengan bunga per tahun. Akan tetapi sebelum di enter, bunga per tahun ini harus diabsolutkan dulu dengan cara
Klik Fn ditambah dengan F4 sehingga menghasilkan $B$4. Enter. Lalu untuk total ini, di sini kita menggunakan rumus sum sama dengan sum kurung buka tarik dari nilai B10 sampai C10 kurung tutup. Lalu untuk periode kedua, di sini kita menggunakan rumus nilai ditambah dengan total periode sebelumnya. Sama dengan nilai ditambah dengan total periode sebelumnya 22.400. Akan tetapi sebelum itu nilai B10 ini kita mesti absolutkan dulu dengan cara yang sama, yaitu Fn ditambah dengan F4 sehingga menghasilkan $B$10 ditambah dengan total periode 1. Enter. Nah, di sini kan udah ada 2 periode nih, kita bisa langsung tarik dari sini. Caranya tarik aja sampai periode ke-10. Masih sama semua ya, karena di sini masih kosong. Lalu untuk bunga ini kita juga bisa langsung tarik. Nah, totalnya juga sama. Yang 10 kita nggak perlu klik sampai ke periode 10 ya untuk bunga dan total, karena di sini kita cuma mau cari berapa nilai di periode 10 aja. Nah, ini kan hasilnya di periode 10 350.974 sekian. Nah, gimana cara tahu ini benar atau salah? Harusnya nilai tabungan di masa depan ini akan sama dengan nilai yang ada di tabel 2 periode ke-10. Nah, ini angkanya udah sama ya teman-teman, berarti ini udah benar. Jadi, seperti itulah fungsi dari future value. Sekian dan terima kasih. Rumus Excel tentang SGD atau Sum of the Years Digit, yaitu diketahui rumus tersebut adalah rumus untuk mengetahui penyusutan berdasarkan digit tahun. Di sini diketahui untuk soalnya PT ABC membeli sebuah aset dengan harga 10 juta dengan aset yang akan bisa dijual lagi sebesar 500.000 setelah umur ekonomis tersebut telah habis dan umur ekonomis asetnya ini adalah 4 tahun. Untuk harganya 10 juta rupiah dengan nilai residu atau nilai sisanya 500.000 dan untuk umur ekonomisnya 4 tahun. Di sini kita menghitung untuk kolom atau tabel penyusutannya menggunakan rumus SGD sama dengan kita pencet ke fungsional, kita klik SGD lalu tekan OK. Di sini untuk cost adalah nilai awal aset, kita isi dengan C5, di sini dengan harga, lalu kita absolutkan. Gunanya absolut untuk nanti perhitungannya, jadi itu tidak kemana-mana atau tetap di tabel tersebut. Dan untuk salvage di sini adalah nilai penyusutan pada nilai akhir aset. Nilai akhirnya yaitu 500.000, lalu kita absolutkan lagi. Untuk life itu adalah jumlah periode yang akan didepresiasikan. Di sini untuk umur ekonomisnya 4 tahun, lalu kita absolutkan. Dan untuk per ini yaitu periode yang harus menggunakan unit yang sama dengan life. Yaitu untuk ini kita menghitung untuk tahun pertama di tabel B10, tidak perlu diabsolutkan karena ini adalah baru tahun pertama untuk perhitungannya. Lalu kita tekan OK. Dan di sini untuk nilai penyusutannya yaitu 3.800.000. Dan untuk menghitung akumulasi penyusutan itu kita sama dengan aja dengan tabel penyusutan sama dengan 3.800.000. Dan untuk mendapatkan nilai sisa yaitu sama dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Untuk harga perolehannya kita absolutkan, lalu dikurang 3.800.000 dari akumulasi penyusutan, lalu klik enter. Dan untuk nilai sisanya 6.200.000. Dan untuk tahun berikutnya di dalam tabel penyusutan bisa kita lakukan klik aja karena langsung sesuai dengan tahunnya, tinggal diklik.
Dan untuk akumulasi penyusutan itu selalu bertambah, jadi dengan rumus sama dengan akumulasi penyusutan tahun pertama 3.800.000 ditambah dengan penyusutan tahun kedua 2.850.000, lalu klik enter. Dan untuk mengetahui tahun selanjutnya tinggal kita tarik aja ke bawah. Dan untuk nilai sisa juga sama, tinggal kita tarik aja ke bawah. Dan untuk mengetahui benar atau tidaknya, kita bisa melihat nilai sisa pada tahun keempat ini sesuai dengan nilai residu atau nilai sisa. Jadi itu untuk rumus SID. Terima kasih. Untuk materi DDB atau Double Declined Balance Method, untuk fungsi Excel ini adalah suatu fungsi yang gunanya untuk mengembalikan nilai penyusutan aset yang dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Diketahui untuk di sini dengan harga perolehannya itu 95 juta dengan nilai sisa atau nilai residunya itu 10 juta rupiah, dan untuk umur ekonomisnya itu 5 tahun. Dan untuk mengisi kolom penyusutan di sini kita bisa menggunakan fungsi Excel dengan rumus DDB, atau di sini sama dengan kita ke fungsian, kita cari di sini, kita ganti ke semua, lalu di sini kita isi DDB, lalu ke di sini DDB, langsung klik OK. Di sini untuk cost itu ialah nilai awal aset, kita isi dengan C1, lalu kita isi dengan B1, lalu ke kita observasikan F4. Untuk salvage itu adalah akumulasi penyusutan nilai pada akhir jangka waktu aset, yaitu nilai akhir pada jangka waktu ya, diisi dengan nilai residu. Di B2 kita observasikan lagi. Life itu adalah jumlah periode saat nilai aset didepresiasikan, yaitu di sini 5 tahun. Kita observasikan. Untuk periode itu kita isi periode yang ingin Anda hitung depresiasinya. Untuk tahun pertama di sini tidak perlu diobservasikan karena kita menghitung ke bawah agar rumusnya otomatis. Untuk faktor di sini tidak perlu diisi karena faktor adalah penurunan saldo. Jika faktor diabaikan, diasumsikan menjadi 2, yaitu metode saldo pengurangan ganda. Lalu kita klik OK. Dan untuk di sini untuk tahun pertama penyusutannya yaitu 38 juta. Dan lanjut ke tabel akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan kita samakan aja dengan sama dengan kita klik C6 lalu klik enter. Untuk nilai penyusutan itu yaitu dengan fungsi nilai atau harga perolehan kita absolutkan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, dan nilai sisanya itu yaitu 57 juta. Dan untuk harga perolehan kenapa diabsolutkan, dikarenakan untuk menghitung tahun-tahun berikutnya itu biar harga perolehannya itu tetap 95 juta dan tetap mengikuti tabel ini dan tidak kemana-mana. Dan untuk menghitung tahun berikutnya langsung bisa kita tarik aja ke bawah untuk tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan untuk tahun kedua diakumulasi penyusutan itu berbeda, dikarenakan untuk tahun kedua itu rumusnya yaitu akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan penyusutan tahun kedua. Lalu tinggal kita enter aja. Nah setelah ini bisa langsung kita tarik ke bawah untuk tahun ketiga, keempat, dan kelima. Dan untuk mengetahui nilai sisa juga ini tinggal kita tarik aja nilai sisanya untuk tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
Dan untuk mengetahui benar atau tidaknya nilai sisanya untuk tahun kelima yaitu sama 10 juta rupiah dengan umur residu atau umur tahunnya itu pada tahun kelima. Jadi cukup sekian untuk fungsi tentang double declining method untuk DGB ini. Terima kasih. Nama saya Putri Elvira Sewati dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan salah satu fungsi finansial yaitu rumus SLN atau Straight Line Depreciation. Straight Line Depreciation merupakan satu dari beberapa fungsi yang ada dalam kelompok fungsi keuangan yang digunakan untuk mencari besarnya penyusutan atau depresiasi aset tetap dengan metode garis lurus di mana beban penyusutannya sama setiap periode per tahunnya. Fungsi utama dari rumus SLN ini adalah mengembalikan nilai penyusutan sebuah aset atau aktivitas secara lurus dalam suatu periode. Rumus SLN sendiri mempunyai 3 argumen, yaitu cost, salvage, and life, yang dimana ketiga argumen ini wajib untuk diisi atau tidak boleh dikosongkan. Cost sendiri merupakan biaya awal atau nilai awal dari aset atau aktivitas tersebut, sedangkan salvage itu nilai sisa aset atau nilai akhir dari aset, dan life itu merupakan umur atau periode penyusutan. Dan saya di sini akan memberikan contoh satu soal, di mana soalnya itu dari harga perolehannya itu sebesar 75 juta, umur ekonomisnya itu 5 tahun, dan nilai sisanya itu 10 tahun. Di sini ada tabel garis lurus, yang dimana ada kolom nomor, tahun penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai sisa. Untuk mencari penyusutan, kita langsung aja sama dengan kita ke function, terus ke more function. Di sini kategorinya sama aja finansial, yaitu kita cari sales functionnya itu SLN. Udah itu kita klik OK, akan muncul seperti ini. Dan costnya itu di sini 75 juta, dan save-nya itu 10 juta, untuk life-nya itu 5 tahun. Oke, dan akan muncul seperti ini untuk yang tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, sama rumusnya seperti itu caranya. Untuk mencari akumulasi penyusutan, langsung aja sama dengan kita blok yang penyusutan 1 tahun. Hasilnya seperti itu, dan untuk tahun yang kedua sama dengan yang tahun pertama ditambah dengan tahun kedua. Hasilnya seperti itu. Untuk nilai residu, kita caranya itu sama dengan kita blok yang harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Dan hasilnya seperti ini. Untuk akumulasi penyusutan kita tarik aja langsung ke bawah. Untuk nilai sisanya dan nilai sisa dari akhir tahun 5 tahun yaitu 10 juta. Cukup sekian dari penjelasan saya. Satu penggunaan fungsi keuangan yaitu anuitas atau angsuran tetap. Anuitas atau angsuran tetap adalah sistem pembayaran di mana besarnya pembayaran periode adalah sama. Di dalam rumus Excel, fungsi anuitas ini biasanya kita sebut dengan VMT atau Period Time for Annuity. Untuk singkatnya, langsung saja kita latihan pada soal. Di sebelah kanan layar monitor Anda sudah ada sebuah soal sederhana
yakni membeli sebuah HP Samsung seharga 5 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahun, dicicil selama 3 tahun, yakni membayar angsuran secara tetap. Berapakah besarnya angsurannya per periode? Untuk itu di sebelah kanan layar monitor Anda sudah saya buatkan poin-poinnya, yaitu harga HP Samsung sebesar 5 juta rupiah, bunga tauret atau tauret 10% per tahun, periode angsuran atau NPR selama 3 tahun. Kemudian yang ditanyakan adalah besarnya anuitas atau angsuran tetap. Dalam rumus Excel itu dijabarkan sebagai fungsi TMT. Langsung saja kita masukkan rumusnya ya. Sama dengan PMT kurung buka. Perhatikan di bawahnya agar rumus PMT atau rate, enter, PV, EV, dan tipe. Klik adalah suku bunga. Suku poinnya kita lihat ini 2 sebesar 10% per tahun. Langsung saja kita klik di sini. Titik 2, enter merupakan jumlah periode dan periode angsurannya adalah 3 tahun dan langsung kita klik 3 tahun. Titik 2, kemudian ada CV atau present seharga 5 juta rupiah di sini, langsung kita klik. Nah, sebelumnya kita harus lihat bahwa sebelum Anda memasukkan nilai present value-nya, terlebih dahulu Anda masukkan tanda negatif atau tanda min di depan nilai present value-nya. Untuk apa? Untuk agar nanti hasil jawaban Anda bernilai positif. Langsung saja kita ketikkan min di depan nilai present, kita masukkan nilainya di 1, kita klik di sini. Kemudian ada ini dan tipe. Kedua variabel ini adalah variabel yang sifatnya opsional, artinya bisa diabaikan bila karya tersebut diketahui nilainya. Langsung saja tekan enter, maka besarnya angsuran tetap atau anuitas sebesar 2.010.574 rupiah. Saya kira cukup mudah ya untuk mencari nilai anuitas ini. Yang penting kita tahu poin-poinnya dan langsung kita memasukkannya. Untuk memperjelas pemahamannya berkaitan dengan penggunaan fungsi PMT atau anuitas ini, di bawahnya sudah saya buatkan sebuah tabel simulasi, yaitu kolom periode. Karena periode angsuran selama 3 tahun, maka kita masukkan periode pertama, kedua, dan ketiga. Sebelah kanan ada saldo awal dan kemudian ada anuitas yang meliputi bunga dan angsuran pokok. Kemudian di sebelah kanan ada kolom saldo akhir. Untuk saldo awal merupakan harga awal dari HP Samsung, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Langsung saja kita memasukkan nilainya sama dengan 5 juta rupiah. Kita klik di sini, tekan enter. Untuk anuitasnya kita masukkan rumusnya di sini. PMT, terus rate-nya 10%, kemudian enternya 3 tahun, kemudian VV-nya kasih tanda min sebesar 5 juta rupiah. Untuk bunganya, untuk mencari nilai bunga, ini adalah hasil perkalian antara saldo awal dikalikan dengan rate atau suku bunga 10% per tahun. Langsung saja masukkan sama dengan saldo awal, kita klik di sini, klik 10 dikalikan dengan suku bunga sebesar 10%. Jangan lupa tekan F4 agar alamatnya absolut, tekan enter. Maka nilai bunganya sebesar 500.000 rupiah. Untuk angsuran pokoknya merupakan hasil pengurangan antara besarnya anuitas dikurangi dengan besarnya nilai bunga. Jadi sama dengan anuitas kali di R8. Jangan lupa kita masukkan SR4 dikurangi dengan hasilnya bunga, tekan enter. Maka angsuran pokoknya bernilai 1.510.574 rupiah. Untuk kolom saldo akhir, ini merupakan hasil pengurangan
dari besarnya saldo awal dikurangi dengan angsuran pokok. Langsung saja kita masukkan sama dengan saldo awalnya 5 juta, kita klik di sini, dikurangi dengan besarnya angsuran pokok, kita klik di sini. R10 tekan enter. Maka saldo akhirnya bernilai Rp3.489.426. Dan untuk saldo awal periode kedua, nilainya sama dengan saldo akhir pada periode pertama. Yaitu kita langsung masukkan nilainya sama dengan kita klik di sini F10, tekan enter. Kalau sudah selesai, kita bisa mengcopy jawabannya dengan menggerak ke bawah. Ini bunga angsuran pokok atau saldo akhirnya juga kita gerakkan ke bawah. Pada periode tahun kedua, maka saldo akhirnya sebesar 0 atau dalam artian pada periode ketiga nilai hutangnya sudah lunas. Dan mungkin itu saja video dari kelompok kami. Saya mewakili semua anggota kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.